Selamat siang, Bapak. Ya, Mohon gimana Bu? maaf, saya mau lapor Ya, tentang kegiatan yang dilaksanakan dengan sesuai dengan tupoksi saya, yaitu adalah pemindahan arsip yang berdasarkan hukum Undang-Undang 43 tahun ya, 2009 benar. tentang kearsipan, dan undang-undang ini menjadi dasar hukum utama dalam pengelolaan arsip, termasuk pemindahan arsip inaktif. Lalu turunlah peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 tahun 2009. Peraturan ini mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan Undang-Undang Kearsipan, termasuk pemindahan arsip, Ya, dan terdapatnya Peraturan ANRI nomor 37 betul. tahun 2016 16. tentang pedoman penyusutan Ya, arsip, yang bertujuan memindahkan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, betul. merupakan salah satu bentuk penyusutan arsip. Dengan memindahkan arsip yang sudah tidak aktif, ruang kerja dapat menjadi lebih tertata, efisien, dan rapi, dan memudahkan akses arsip yang sudah tidak aktif. Ruang kerja eh, telah terkelola dengan baik dan lebih menjaga keamanan arsip, sehingga terciptanya tertib arsip yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemindahan arsip ini saya lakukan diawali dengan pembuatan surat perintah Nah, pemindahan uh, pem, untuk petugasnya siapa aja Bu? yang bertugas untuk pemindahan arsip Ya, ini adalah saya sebagai arsiparis mahir, iya betul. sesuai dengan tugas pokok dan fungsi saya, pemindahan arsip bersama rekan saya Oh, betul. bersama-sama. Dan sebelum pemindahan ini dilaksanakan, terlebih dahulu kita mengidentifikasi, memilah, menentukan apakah arsip ini Betul. aktif atau Ya. inaktif, dan menentukan apakah ini arsip atau bukan, karena masih terdapat berkas-berkas yang Ya, bukan disebut arsip. berarti masih ada arsip dan non arsipnya gitu Bu ya. Betul. Jadi harus dipisahkan dulu ya. Iya. Lalu setelah itu dibuatkan daftar arsip yang akan dipindahkan tersebut dengan dimasukkan informasi nomor, judul, waktunya, tanggal, dan tahun. Berarti Dan formatnya sesuai dengan pedoman penyusutan Bu, yang per KANDE itu. iya, Ya, jadi iya, tabelnya itu minimal mengakomodir yang tabel yang ada di PRKAN di nomor betul, betul, 36 tadi betul. ya, 37, 37 ya 37. 2016 tadi. Ya, Nah, 37, betul. Lalu dipastikan sudah sesuai dengan fisik untuk pembuatan daftar arsip ya, tersebut, dan dimasukkan ke dalam box arsip hmm, dengan diberikan keterangan sesuai dengan fisik ya, tersebut juga. Eh, Diberikan urutan atau nomor urut. Selanjutnya box arsip diangkut ke lokasi apabila eh, lokasinya ke UK berarti ya, ke unit kearsipan, ya, dipindahkan ke unit kearsipan dengan dengan dibuatkan juga berita acara ya, pemindahan yang sudah ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat. Seperti saya memindahkan arsip dari tata usaha, jadi lalu setelah sekretariat mungkin ya kita ya dari ya, sekretariat dipindahkan ke unit kearsipan. ya, Saya unit pengolah dari tata usaha ke hmm, sekretariat, seperti itu mungkin Pak. Dan berita acara ini telah ditandatangani secara elektronik oleh pihak yang terlibat ya, dari, pimpinan unit iya pengolahnya betul, unit pengolah nanti KTU, kepala Subak TU ya, betul, ya, dengan dengan diserahkan pimpinan kepada ke pimpinan unit Karsipan. sekretaris Nah, dinas, seperti tuh. itu. Pemindahan arsip tersebut dan diserahkan kepada unit Karsipan disimpan sebagai arsip pertanggungjawaban. Nah, Berita acara tersebut disimpan sebagai pertanggungjawaban, ya, seperti itu ya Pak ya, ya. Dan pemindahan arsip yang dilakukan dengan benar akan membantu menjaga kelestarian arsip, yang memudahkan akses informasi dan mendukung efisiensi pengelolaan arsip nah, secara keseluruhan. Eh, hasil dari hasilnya Bu, udah ya berapa hasil kali dari pemindahan ini? itu tuh, untuk tahun ini saya sudah 4 kali.
Januari, Februari, Maret dan Mei. Juni juga kita sedang melaksanakan proses karena kan belum berakhir ya Pak ya. Jadi kita sudah membuat, saya sendiri pribadi sudah 8 box arsip yang sudah dibuatkan daftar arsipnya, dan kita sedang memproses penandatanganan dari mulai berita acaranya. Untuk surat perintah yang telah kami buat itu, ini telah tercantum yang Februari, Januari, sudah 4 kali ya, 4 kali dengan Juni. Dari UP mana aja nih Bu? Dari unit pengolah mana? Ini semuanya dari tata usaha, karena pada saat itu belum, yang bidang belum ya. Yang bidang belum. Tahun ini prioritas dari tata usaha karena pada saat itu banyak sekali arsip keuangan dan arsip kepegawaian. Ya salah satunya ini yang sudah dibuatkan dari mulai surat perintah, berita acara dan daftar arsipnya. Ini barang bukti Pak. Sudah 1 paket. Berarti 4 kali ya, 5 kali Bu ya? 4 kali yang Juni. Untuk bulan sudah ditata Bu, di rak arsipnya sudah ditata boxnya? Sudah karena kami sebagai Arsiparis Mahir sesuai dengan tupoksi, kami serahkan ke ruang ke unit kearsipan dan disimpan di record center yang nantinya diolah kembali oleh Arsiparis yang jenjangnya lebih tinggi dari kami. Ini pemindahan pada bulan Mei. Pada bulan Mei, dan di sini kita sebanyak 9 box. Berarti sekarang fokusnya masih di UP sekretariat ya? Iya. Untuk tahun ini masih di UP sekretariat, dan itu pun mungkin bulan ini terakhir, dan untuk bulan ke depan kita akan ke bidang. Ke bidang, dan ini bulan Februari kita memindahkan sebanyak 16 box arsip. Untuk bulan Januari kita memindahkan sebanyak 43 box arsip. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Bapak mohon pencerahan ke depannya, karena kegiatan ini saya sampaikan, saya buat juga untuk memenuhi kenaikan pangkat dan jenjang kami dengan melalui portofolio video demonstrasi. Ya, terima kasih Bu. Jadi intinya sepanjang pelaksanaan pemindahan arsipnya sesuai dengan prosedur, pedoman penyusutan, ya diusahakan sesuai itu, gitu, sesuai peraturan gitu. Dan nanti mungkin kedepannya difokuskan lagi untuk penyusunan daftar arsip aktifnya dari UP-nya, gitu. Jadi supaya nanti lebih teratur lagi, lebih tertib lagi. Jadi kita memindahkan tidak berdasarkan arsip yang kacau lagi Bu, karena harus pakai rekonstruksi dan segala macam, capek gitu Bu ya. Ini mungkin ke depan fokusnya untuk UP itu teratur bikin menyusun daftar arsip aktifnya. Jadi nanti Ibu tinggal melihat daftar arsip aktifnya saja, nanti tinggal nilainya dari situ, nanti lihat DRA-nya apakah ini sudah masukin aktifnya, nah itu nanti dari situ. Jadi Ibu nggak harus rekonstruksi lagi nanti gitu maksudnya ya. Mungkin kedepannya gitu Bu, nanti dibuat aja rekap berapa boxnya selama ini, nanti untuk dilaporkan ke pimpinan mungkin. Per tahun ya Pak ya? Ya, pelaksanaan bisa per semester atau per tribulan bisa mungkin, mangga nanti sebagai bahan laporan pelaksanaan pengelolaan kearsipan di UP itu sama di UK. Kedepannya mungkin itu aja Bu. Ya, mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti. Terima kasih Pak. Siap, sami-sami buat bisa. Pemindahan arsip yang dilaksanakan pada bulan ini yang sudah dimasukkan menjadi daftar arsip 8 box. Pak, untuk kebetulan ya segmen kedua saya dalam portofolio video demonstrasi ini, untuk mengatasi keluhan pemohon dalam rangka pelayanan arsip yang disimpan dan ditata,
Ini sebagai arsiparis mahir itu kan mengelola akun UP, mengelola unit pengolah dan unit kearsipan dari aplikasi Saidebar. Nah, untuk mengatasi keluhan pemohon ini dalam pelayanan arsip harus dipastikan sistem penyimpanan arsip sudah tertata dengan rapi dan mudah diakses sehingga memudahkan untuk penelusuran arsip dan dibuat prosedur peminjaman, pengawasan dan pengembangan arsip dengan jelas. Dan dilakukan perawatan arsip secara rutin dan disediakan fasilitas kearsipan yang menjadi yang memadai. Maksudnya selain itu juga perlu dipertimbangkan juga digitalisasi arsip untuk memudahkan akses dan penyimpanan. Dan pada saat ini di kami di Dinas Kehutanan untuk peminjaman arsip karena sudah menggunakan aplikasi Saidebar dari tahun 2022, kita melakukan penelusuran arsip dari unit pengolah. Dari unit pengolah ini, penelusuran arsip ini sesuai dengan peminjaman yang diminta oleh pegawai, bisa dari tahun peminjamannya misalkan tahun ini bisa diminta surat untuk peminjaman tahun 2023. Lalu kami membuka aplikasi Saidebar dengan melihat dari registrasi surat masuk. Registrasi surat masuk, di fitur registrasi surat masuk, itu kita telusuri dan dengan mudah kita dapat mengupload atau mengunduh, lalu bisa di print dan dipinjamkan kepada pegawai yang membutuhkan ataupun kepada atasan kita apabila membutuhkan surat masuk yang dicari itu sebagai sumber bahan informasi dan arsip yang akurat seperti itu. Ya, punten Bu, kalau pemberkasannya gimana Bu? Apa rutin ini kan? Pemberkasan yang dilaksanakan dalam aplikasi Saidebar, saya rutin dilakukan sesuai dengan peraturan Gubernur nomor 14 tahun 2018 tentang kode klasifikasi arsip. Dengan rutin saya laksanakan pemberkasannya pun dalam aplikasi Saidebar dengan unit pengolah akun tata usaha. Dengan arsip yang diberkaskan sudah beribu-ribu dari tahun 2021, 2022, 2023 sampai 2024. 2024 memang belum selesai tapi proses seperti itu mungkin Pak. Ya, udah bagus Bu, sesuai dengan prosedur mungkin ya. Tapi nanti fokusnya lebih di setelah pemberkasan mungkin dikeluarkan aja itu perhatikan lagi daftar arsipnya sama daftar isi berkasnya, sama daftar berkas arsip sama daftar isi berkasnya. Nah itu nanti jadi patokan Ibu nanti untuk kalau yang misalnya ada yang butuh surat, misalnya menelusuri surat yang tahun berapa, bisa lewat situ nanti penelusurannya lewat daftar arsip sama daftar isi berkas sama daftar berkasnya. Itu lebih memudahkan nanti Bu. Gitu. Jadi mungkin nanti fokusnya di pemberkasan sama yang untuk daftar berkas sama isi berkas. Ya, karena itu berkaitan, Pak. Betul, nanti itu untuk mudah penelusuran nanti Bu sudah masuk ke daftarnya. Bagus Bu, monggo dilanjutkan saja. Saya akan memperlihatkan fitur dan aplikasi yang biasa saya kelola sesuai dengan tugas pokok fungsi saya. Siap. Untuk mengatasi keluhan pemohon dalam rangka pelayanan arsip yang disimpan dan ditata seperti surat masuk, surat keluar yang dikelola dalam aplikasi Saidebar Jabar. Dalam penelusuran arsip tersebut, misalkan arsip surat masuk bisa dilihat dan dicari atau ditelusuri dalam aplikasi Saidebar Jabar. Misalkan contoh yang bulan ke belakang ataupun tahun ke belakang bisa ditelusuri melalui aplikasi Saidebar Jabar. Begitupun arsip keluar bisa ditelusuri dari unit pengolah melalui aplikasi. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, saya Yulian Paujianti, arsiparis mahir, akan mencoba menjelaskan restorasi arsip adalah upaya untuk memperbaiki arsip
atau dokumen yang mengalami kerusakan dengan tujuan mengembalikan kondisi fisik arsip semirip mungkin dengan kondisi aslinya. Maksud untuk memahami konsep-konsep preservasi arsip mengenai pencegahan kerusakan arsip dan perbaikan agar arsip dapat disimpan dalam jangka waktu lama. Tujuan memahami dasar-dasar preservasi arsip, merencanakan proses pelaksanaan kegiatan preservasi arsip dan konservasi arsip, termasuk langkah-langkah proses dan kegiatannya, menentukan jenis-jenis media, simpanan arsip yang dipelihara dan dilestarikan, juga mengidentifikasi dasar hukum dan standar yang akan digunakan, menentukan sarana, prasarana, dan alat yang akan digunakan. Tantangan dalam preservasi arsip di sini telah dapat kita lihat. Satu, bahan-bahan yang tidak stabil yang dipengaruhi oleh iklim tropis. Dua, cepat atau lambat arsip secara alamiah akan mengalami kerusakan. Tiga, peralatan yang digunakan akan usang pada masanya. Empat, ketika format arsip sudah usang, produksi suku cadang atau ketersediaan pembacanya juga akan memudar. 5. Dengan perkembangan letak produksi peralatan tidak akan diproduksi kembali jika sudah ada yang terbarukan. Dan yang terakhir, 6. Operator peralatan kemungkinan juga sudah tidak tersedia. Pengolahan arsip statis, akuisisi, pengolahan, preservasi, akses, dan tujuannya akan menjamin arsip dapat disediakan dengan cepat, tepat, aman, dan efisien, menjamin arsip tidak mengalami kerusakan dan hilang, serta menjamin arsip yang bernilai guna kesejahteraan dapat diselamatkan dan dilestarikan. Peraturan yang terkait dengan restorasi dan preservasi arsip ini adalah Perka Andri nomor 23 tahun 2011 tentang pedoman preservasi arsip. Di sini terdapat contoh di saat saya sedang mencoba merestorasi KTP milik saya sendiri yang memang sudah agak rusak. Dan preservasi arsip dan pelestarian dan perawatan arsip ini dapat kita lihat dengan jelas, Bapak Ibu. Lanjut. Di sini saya sedang mempraktekkan cara preservasi arsip. Kebetulan KTP saya sendiri yang memang sudah rusak. Dengan cara yang kita lakukan di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Next. Nah, di sini kita juga bisa melihat untuk arsip-arsip video dan audio visual. Dan juga di sini terdapat arsip konvensional atau kertas yang memang bisa direstorasi atau diperbaiki dengan kemiripan yang aslinya. Next. Dan ini adalah contoh arsip audiovisual, di mana arsip foto adalah arsip yang isi informasinya berupa gambar statistik, still image yang penciptanya menggunakan peralatan khusus. Next. Ini kegiatan restorasi arsip yang saya lakukan dan saya coba praktekkan di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Di situ saya melakukan restorasi arsip dari mulai dokumen, kertas, dan surat. Itu mungkin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan dalam kegiatan hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang saya hormati, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama membangun semangat anti korupsi dalam lingkungan kerja kita. Kita semua tahu, korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat, menghancurkan sistem yang telah kita bangun, dan yang paling penting, menghilangkan keberkahan dalam pekerjaan kita.
korupsi tidak selalu dalam bentuk besar perbuatan yang terlihat kecil seperti menyalahgunakan fasilitas kantor, menerima gratifikasi, atau memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi. Juga bagian dari korupsi yang harus kita hindari bersama. Mari kita mulai dari kita sendiri. Dari diri kita sendiri berarti menolak dan melaporkan penyimpangan, saling mengingatkan dengan cara yang baik. Semangat anti korupsi adalah bagian dari integritas, dari harga diri kita sebagai insan yang profesional. Saya percaya dengan komitmen bersama, kita mampu menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan memberikan kontribusi nyata bagi kebaikan organisasi, masyarakat, dan bangsa. Mari kita tanamkan dalam hati bahwa jujur adalah pilihan dan integritas adalah kewajiban. Bersama kita bisa melawan korupsi. Bersama kita bangun budaya anti korupsi. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.